Jejak peninggalan Buddha dibangun dengan gaya dan kultur Buddha. Candi yang ada di belakang saya ini didirikan pada abad ke-15. Bahkan candi di belakang saya ini juga diyakini berumur lebih tua dari kerajaan Majapahit. Selain sebagai tempat persembahyangan, candi yang ada di belakang saya ini juga memiliki peran sebagai krematorium atau tempat pembakaran jenazah raja-raja besar kerajaan Majapahit. Inilah Candi Brahu, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaan dan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trawulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Majapahit pada masa lalu. Tepatnya di Dukuh Jambu Mete, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Namun, keberadaan candi ini diperkirakan sudah ada sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Hal itu dikarenakan Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat dari Candi Brahu ini, di mana dalam prasasti Tembaga ala Santan, di situ disebutkan kata Warahu atau Wanaru, yang merupakan bagian suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata Wanaru tersebut, kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Prasasti tersebut berangkat tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi. Di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kahuripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi, sejarah Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Berbeda dengan candi kerajaan-kerajaan di Jawa Timur lainnya yang dibangun sebagai makam bagi para raja-raja terdahulu, Candi Brahu digunakan hanya sebagai tempat untuk persembahyangan saja. Karena pada masa sejarah kerajaan Majapahit Candi Brahu ini sudah ada, akhirnya pada masa itu Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan pada penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Tetapi ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa pada masa kerajaan Majapahit, selain tempat untuk sembahyang, candi ini juga disebut-sebut merupakan tempat pembakaran atau krematorium jenazah raja-raja besar kerajaan Majapahit. Dari mulai Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya keempat. Namun, hal itu juga masih dipertimbangkan hingga sekarang, karena tidak ditemukan bekas abu sisa pembakaran dari jenazah-jenazah yang disebutkan. Mari kita membahas arsitektur bangunan Candi Brahu ini. Dilihat dari struktur bangunannya, sejarah Candi Brahu merupakan candi kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya juga, Candi Brahu cukup berbeda dengan candi-candi yang berada di Trawulan lainnya, di mana hampir semua candi di Trawulan dibangun ketika masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Candi Brahu memiliki struktur dasar adalah kaki candi, tubuh candi, dan atap candi.
Ukuran awal Candi Brahu sekitar 17 kali 17 meter, kemudian diperlebar di bagian kaki candi. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Namun pada dasarnya, Candi Brahu memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk bangunan candi yang ramping. Kedua, atapnya terdiri dari perpaduan dari tingkatan. Ketiga, puncak atap berbentuk kubus. Keempat, pintu dan relung pada candi terukir kalah hanya pada bagian atasnya saja dan tidak ditemukannya makara. Kelima, relief tidak terlalu timbul dengan penggambaran tokoh-tokohnya menyerupai wayang kulit. Keenam, candi ini menghadap ke barat. Ketujuh, sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi di Jawa Tengah. Bagian kaki Candi Brahu. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kaki candi diperkirakan hanya berukuran 17 kali 17 meter karena ditemukannya susunan batu bata yang terpisah pada bagian kaki candi. Kaki Candi Brahu memiliki bingkai bawah dan bingkai atas, di mana bingkai atas merupakan tempat berdirinya tubuh candi. Bingkai-bingkai tersebut terdiri dari sisi genta dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pelipit rata. Kaki Candi Brahu terdiri dari 2 tingkat, di mana terdapat tangga menuju bagian dalam candi. Selasar dari tangga tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Bagian tubuh Candi Brahu. Kebanyakan batu yang dipasang di Candi Brahu merupakan hasil pemugaran dari pemerintah Belanda. Pada bagian depan tubuh candi, lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu. Bagian tubuh Candi Brahu berukuran 10 kali 10,5 meter dengan tinggi candi sekitar 9,6 meter. Di Candi Brahu ini, para wisatawan yang datang tidak bisa masuk untuk melihat bagian dalam candi. Bagian tangga untuk menuju ke atas menuju dalam candi ditutup dengan pembatas rantai dengan tulisan dilarang naik. Saya sendiri tidak tahu kenapa alasan tidak boleh masuk ke bagian dalam candi. Yang pasti, menurut sumber yang saya baca, pada bagian dalam candi terdapat ruangan dengan luas 4 kali 4 meter. Di dalam ruangan Candi Brahu juga pernah ditemukannya sisa-sisa arang. Untuk kemudian, arang tersebut dibawa ke Batan, sebuah badan pusat penelitian tenaga atom nasional, untuk dianalisa. Dari hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa menurut penanggalan karbon, arang tersebut berasal pada tahun antara 1410 hingga tahun 1646 Masehi. Ditemukannya arang tersebut meyakinkan bahwa dahulunya pernah ada pembakaran atau krematorium yang dilakukan di dalam bagian dalam candi. Bagian atap candi. Atap Candi Brahu juga berbeda dengan beberapa candi yang berada di trawulan yang pada umumnya berbentuk prisma atau segi empat bersusun. Candi Brahu memiliki sudut yang banyak dan pada bagian atap paling atas berbentuk datar. Candi ini dibangun dengan cara merekatkan batu-batu tersebut sehingga menghasilkan bentuk candi yang presisi dan enak dipandang. Atap Candi Brahu memiliki tinggi sekitar 6 meter. Di bagian sudut tenggara dari atap candi, terdapat hiasan yang sudah rusak yang berbentuk lingkaran yang diperkirakan sebagai sisa-sisa stupa. Dari situlah, beberapa ahli menyimpulkan bahwa Candi Brahu merupakan candi yang bercorak Buddha. Candi ini dipugar pada tahun 1990 hingga tahun 1995. Candi ini juga memiliki relief yang menggambarkan sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha. Dengan penggambaran dari dua agama ini, hingga saat ini Candi Brahu dirawat oleh umat Buddha dan juga umat Hindu. Candi ini juga masih aktif digunakan untuk tempat menaruh sesaji hingga sekarang. Sesaji biasanya diletakkan hanya di depan bagian pintu candi.
Sejumlah benda kuno pernah ditemukan di sekitar kompleks candi, di antaranya alat upacara dari logam, perhiasan dan benda-benda lain dari emas, serta arca-arca logam yang seluruhnya bercorak Buddha. Kendati tak satu pun arca Buddha ditemukan di sana, namun gaya bangunan serta sisa profil alas stupa yang terdapat di sisi tenggara atap candi menguatkan dugaan bahwa Candi Brahu memang merupakan candi Buddha yang diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi. Mari kita jaga apa yang bisa kita jaga. Jika tidak bisa menjaganya, setidaknya jangan merusak. Berbanggalah memiliki sejarah dan kebudayaan yang luar biasa ini. Saya Dian Novita, Wisata Sejarah undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini. Bye-bye.